Bahasanya Bu Anil tentang sejarah kebudayaan Islam. Oke, langsung saja. Hari ini kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Kalian pasti sudah sering dengarkan apa itu Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ini berasal dari bahasa Arab anak-anak, yang artinya kalau khulafa itu artinya pemimpin, sedangkan ar-rasyidin itu pandai atau bijaksana. Jadi, menurut bahasa, Khulafaur Rasyidin ini adalah pemimpin yang arif dan bijaksana. Sedangkan menurut istilah atau menurut umumnya, Khulafaur Rasyidin ini adalah pemimpin yang dipilih sebagai pengganti Rasulullah ketika Rasulullah wafat untuk memimpin umat Islam dengan arif dan bijaksana. Inilah pengertian Khulafaur Rasyidin. Pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin ini, pemerintahannya kurang lebih selama 30 tahun kalau nggak salah, dengan kekuasaan yang sudah mencapai seluruh Jazirah Arab, terus Irak, terus kalau nggak salah juga Syria, terus Palestina, Afrika Utara, seperti kayak Mesir, terus Sudan, Maroko, Spanyol, dan di Eropa juga. Jadi ketika Rasulullah wafat, penyebaran agama Islam sudah meluas sekali. Oke, kita lanjut. Apa sih Khulafaur Rasyidin? Kok ada Khulafaur Rasyidin? Itu bagaimana ceritanya? Jadi begini ceritanya. Ketika itu kan Rasulullah masih hidup, beliau itu tidak pernah berwasiat kepada umat Islam siapa yang akan menjadi pengganti beliau setelah beliau wafat. Hal ini sepenuhnya diserahkan oleh kaum muslimin karena beliau melihat para sahabatnya, terutama as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam, telah memilih siapa yang layak sebagai pengganti Rasulullah. Maka ketika itu ada dua sahabat anak-anak dulu itu, sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin. Mereka ini bersih tegang antara dilema siapa sih yang akan jadi pengganti Rasulullah ketika Rasulullah wafat. Akhirnya ketika Rasulullah wafat, dua sahabat ini bermusyawarah di gedung Safiqah Bani Saidah untuk menentukan khalifah pertama kali. Akhirnya ketika kedua sahabat ini sudah bermusyawarah antara sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor di gedung Safiqah Bani Saidah, mereka memutuskan Abu Bakar As-Siddiq lah yang menjadi pemimpin, yang menjadi presiden untuk pertama kalinya. Kenapa kok Abu Bakar As-Siddiq? Karena Abu Bakar As-Siddiq ini adalah termasuk as-sabiqunal awwalun juga, atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Terus beliau yang selalu menyertai Rasulullah kemanapun Rasulullah pergi, ke Madinah, ke Mekah ketika menyebarkan agama Islam. Terus beliau yang selalu membenarkan Rasulullah. Beliau ini menjadi dewan pertimbangan lah sama Rasulullah. Terus yang keempat, ketika Rasulullah sakit, sebelum wafat kan Rasulullah sakit ya, sebelum Rasulullah wafat kan Rasulullah wafat, yang menjadi imam sholat subuh itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Begitu anak-anak ceritanya. Terus kedudukan Khulafaur Rasyidin di umat Islam, bagi umat Islam itu yang pertama sebagai penerus Rasulullah, pastilah ya, kan Rasulullah sudah wafat, siapa lagi kalau bukan Khulafaur Rasyidin ini. Akhirnya terus yang kedua pemimpin umat Islam, pastilah pemimpin umat Islam. Yang ketiga sebagai kepala pemerintahan umat Islam juga. Terus ada tugas-tugasnya Khulafaur Rasyidin seperti presiden kita ya. Khulafaur Rasyidin itu presiden pada zaman agama Islam dulu, pada zaman dahulu, presidennya umat Islam yang pertama kali. Tugas-tugasnya adalah yang pertama melanjutkan dakwah Nabi ke pelosok dunia. Hal ini mereka juga masih berpegang teguh antara Al-Quran dan hadis. Terus yang kedua, memimpin umat Islam agar hidup sejahtera, bahagia, baik dunia dan akhirat.
Terus yang ketiga, mengatur pemerintahan. Pemerintahannya diatur biar adil, makmur, sejahtera, baladun thayyibatun, ya kan? Terus yang keempat, menjaga kedaulatan umat dan keamanan wilayah Islam. Karena dulu itu banyak pemberontak, banyak nabi palsu, banyak peperangan. Kalau pemerintahannya tidak dijaga, pasti akan bubar, gak ada agama Islam, pasti banyak yang murtad juga. Oke? Untuk nama-nama Khulafaur Rasyidin, nah ini ada fotonya. Ini adalah 4 Khulafaur Rasyidin. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memimpin selama 2 tahun, dari hijriahnya dari 11 sampai 13. Yang kedua, setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal, terus digantikan dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini memerintah selama 10 tahun, ya. Terus setelah Umar bin Khattab meninggal, diganti lagi sama sahabatnya, namanya Utsman bin Affan. Ini yang lama ini, 12 tahun. Setelah itu baru diganti sama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib 5 tahun. Yang sedikit pemerintahannya itu Abu Bakar As-Siddiq, yang lama itu Utsman bin Affan. Lanjut, kenapa sih alasannya 4 orang ini, Abu Bakar, Utsman, Ali, Umar, menjadi Khulafaur Rasyidin? Karena mereka itu memiliki sifat yang terpuji, anak-anak. Sifat mereka itu baik, terus diangkat dari hasil musyawarah. Dulu itu musyawarah dulu kalau mau mencari pemimpin itu. Terus yang ketiga, jasanya besar dalam penyebaran Islam, seperti Ali, beliau ini panglima perang. Terus hidupnya sederhana, jadi hidupnya sederhana banget. Harta bendanya itu hanya untuk perang dan untuk menyebarkan agama Islam. Terus kalau mereka berempat ini, kalau memerintah adil dan bijaksana, tidak memilih, tidak pilih kasih. Yang seterusnya itu mementingkan kepentingan umat Islam dari kepentingannya pribadi. Jadi semua harta bendanya dipakai umat Islam. Yang keempat, mereka ini memiliki ilmu yang sangat luas dan tekun menjalankan ibadah, pastilah ya. Jadi Khulafaur Rasyidin itu adalah pemimpin setelah Rasulullah wafat yang dipilih secara musyawarah. Jadi paham ya, tadi siapa saja Khulafaur Rasyidin itu? Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Tugas-tugasnya menjaga kedaulatan negara, ya kan? Terus ini Bu Anil perlihatkan lagi slide-nya biar paham. Terus melanjutkan dakwah Nabi ke pelosok dunia, pastilah ya, memimpin umat Islam, terus mengatur pemerintahan, menjaga kedaulatan Islam. Ini tugas-tugasnya. Terus ini nama-nama Khulafaur Rasyidin, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Yang terakhir anak-anak, ini ada tugas untuk kalian. Tugasnya tulislah materi yang sudah dijelaskan tadi sama Bu Anil dengan bahasa kalian sendiri ya. Khulafaur Rasyidin dari segi bahasa itu apa, segi istilah itu apa, terus bagaimana ceritanya kok bisa ada Khulafaur Rasyidin, terus tugas-tugasnya apa, kedudukannya apa Khulafaur Rasyidin itu bagi umat Islam, terus kenapa kok dijadikan anggota Khulafaur Rasyidin, dijadikan Khulafaur Rasyidin, ya. Tulislah dengan bahasa kalian sendiri, lalu presentasikan hasil tulisan kalian dengan video. Jangan dibaca ya, presentasikan dengan bahasa kalian sendiri sepahamnya. Oke? Sekian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.